Selamat sore Pak Greg, saya Dorin Atalia Febriati dengan NIM 21D10032 akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dan logika, materi yang pertama. Saya Vinzeli Mantara 21D10116 akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir ilmiah. Dan yang terakhir saya yaitu Gabriela Kristiana Petra dengan NIM 21D10121 akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Dari ringkasan video tersebut yang telah saya dapatkan, yang pertama yaitu mengenai ontologi. Pengertian ontologi yaitu suatu perkenalan pada kata-kata dan juga konsep terhadap sesuatu pada pemikiran manusia. Ontologi itu dapat digunakan dalam filosofis dan juga non-filosofis. Kalau dalam filosofis, ontologi itu berbicara terhadap sesuatu yang umum. Ontologi itu juga sangat penting dalam filsafat karena pertanyaan-pertanyaan ontologis itu menjadi dasar untuk memahami suatu dunia. Ada dua cabang filsafat ontologi. Yang pertama yaitu ontologi materialisme, yaitu kepercayaan manusia akan hal-hal material, contohnya itu seperti partikel, kimia, dan juga lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada ontologi idealisme, yaitu kepercayaan manusia akan hal-hal yang imateri atau pastinya itu lebih nyata. Lalu ada ontologi non-filosofi. Kalau ontologi non-filosofi itu biasanya lebih praktis karena lebih nyata dibandingkan dengan filosofis lainnya. Sehingga dapat diringkas bahwa ontologi itu berbicara mengenai hal yang nyata dan tidak nyata yang ada di muka bumi ini pada pemikiran manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai epistemologi. Epistemologi ini sangat membantu untuk memberi makna. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani yaitu episteme dan juga ologi. Episteme itu artinya pengetahuan dan juga ologi itu artinya doktrin. Sehingga epistemologi memiliki arti yaitu pembelajaran mengenai pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu didapatkan? Pengetahuan didapatkan itu dengan cara adanya interaksi antara indera-indera yang pastinya dimiliki oleh manusia. Dan manusia itu memiliki kemampuan sensor yang mampu menerjemahkan akan kemampuan manusia. Manusia itu juga perlu cara untuk memahami sesuatu dengan rasionalisme. Lalu apa saja tipe-tipe pengetahuan? Yang pertama yaitu ada pengetahuan proporsional, yaitu fokus terhadap fakta-fakta pada pengetahuan. Dan yang kedua yaitu pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis ini fokus terhadap bagaimana cara membuat atau juga bagaimana cara praktik. Selanjutnya yaitu mengenai aksiologi. Aksiologi itu berfokuskan pada bagaimana manusia ini menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu aksion yang artinya itu nilai dan juga logos yang artinya teori. Sehingga aksiologi itu yaitu teori mengenai nilai. Dalam aksiologi sendiri itu terdapat dua komponen yang mendasar, yaitu mengenai etika atau moralitas dan juga estetika atau keindahan. Sekian ringkasan materi dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya adalah kesesatan berpikir ilmiah. Kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa atau relevansi. Nah, kesesatan bagian dari logika dan dianggap sebagai lawan dari argumentasi logis. Terdapat tiga faktor seseorang dalam memandang sesuatu dengan baik. Yang pertama itu ada rasio atau emosi individu tersebut. Misalnya, seseorang dalam keadaan marah atau bahagia atau sedih itu dapat mempengaruhi pandangan atau pemikiran mereka mengenai sesuatu hal. Nah, selanjutnya ada pengetahuan yang valid atau tidak. Pengetahuan yang dapat dipercaya atau tidak itu akan mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan seseorang kepada suatu hal yang sedang terjadi. Dan yang terakhir ada bahasa. Nah, bahasa itu juga membantu kejelasan dalam pemahaman seseorang dalam menilai sesuatu. Selanjutnya, kesesatan itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu ketidaktepatan bahasa. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kejelasan bahasa itu sangat mempengaruhi pemahaman seseorang karena apa yang dimaksud dari satu individu dengan individu yang lain apabila disampaikan dengan bahasa yang kurang jelas akan bermaksud berbeda. Kemudian selanjutnya ada ketidaktepatan relevansi. Misalnya apabila kita menggunakan relevansi yang kurang sesuai, misalnya yang sedang terjadi saat ini menggunakan kasus atau pemikiran yang sudah lama
lama itu tidak akan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, selain itu kesesatan lainnya juga dapat terjadi karena suatu individu itu bertindak mengikuti orang lain tanpa memperhatikan apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Nah, hal ini tentunya akan merugikan diri mereka karena mereka hanya ikut-ikutan sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka tujuankan. Nah, kemudian kesesatan itu juga dapat berasal dari individu yang tidak mau mendengarkan orang lain dan hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, biasanya individu yang seperti ini hanya memikirkan kebaikan bagi dirinya tanpa berpikir apakah orang lain itu dirugikan, apakah orang lain itu menderita, atau mungkin lingkungan yang dirugikan. Nah, terakhir, kesesatan itu dapat terjadi pada subjek yang tidak terbuka terhadap sesuatu persoalan dan cenderung terpaku pada pendapat atau pendekatan atau sumber tertentu. Nah, hal ini tentunya tidak baik karena suatu masalah apabila terjadi itu harus dicerna, dipikir ulang, dan dicari akar permasalahannya seperti itu. Sekian dari pembahasan kesesatan berpikir ilmiah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filsafat ilmu dan logika. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos yang artinya mencintai, mencari, pencarian. Lalu selanjutnya sofen, artinya cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Selanjutnya filsafat artinya usaha untuk mencintai kebijaksanaan dan juga usaha mencari kebenaran. Usaha manusia untuk mencari kebijaksanaan biasanya dilakukan dengan pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan, orang atau manusia akan mencari jawaban dengan rasional, itu namanya filsafat. Filsafat yang benar memerlukan ilmu dan juga logika. Jika seseorang mencari jawaban tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa logika, itu bukan filsafat, tetapi itu adalah mitos, khayalan, dan hoax. Dua hal yang membuat filsafat lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi dewasa itu adalah pertanyaan dan jawaban. Dialog antara pertanyaan dan usaha mencari jawaban itu dengan berdasarkan fakta dan pengetahuan yang dimiliki manusia, inilah yang dinamakan filsafat. Orang yang berfilsafat itu dinamakan filsuf, apalagi mereka yang ahli dalam berfilsafat. Selanjutnya ada filsuf alam atau filosofia naturalis yang disebut sebagai filsuf alam karena perhatian. Demikian, para filsuf dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta. Selanjutnya tokoh yang kami pilih, yaitu tokoh filsuf yang bernama Thales yang ada pada 625 sebelum Masehi hingga 545 sebelum Masehi dengan karyanya yang berisi tentang dunia berasal dari air. Menurut Thales, air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air telah menjadi pokok dan yang paling utama dari segalanya di alam semesta. Air dapat mengalir dan membentuk dirinya sendiri tanpa ada hambatan dan gangguan dari luar. Sekian dari saya, terima kasih.